Makasih. Gue udah gak apa-apa. Jelek acting lo. Lo pasti sengaja kan? Pura-pura batuk supaya gue perhatiin. Caper. Ih, ogah banget. Lo sih pakai gebrak-gebrak meja. Punya gaya lain lo. Ya, sayang banget sih Rizky udah cabut duluan. Coba kalau tadi dia lihat gue bantuin usus goreng. Pasti dia makin cemburu. Buat apa juga Rizky cemburu? Kan kita cuma temenan. Dasar batu bata, so tau. Apa? Lo udahan makannya? Nafsu makan gue hilang. Mau ngomong itu kan? Lo bawa aja botol minum gue. Kalau udah habis baru balikin. Gak usah kepedean. Ayo. Kalau makan tuh jangan sendirian, gak enak. Kan punya teman, diajak-ajak dong. Sorry. Gua kan gak punya teman. Kalian ngapain di sini? Mendingan jauhin gue. Kan takut kalau bokap gue sampai bertingkah. Ntar orang tua kalian yang kena dampaknya. Mendingan pergi. Gak mau pergi. Oke. Gak masalah. Gue yang cabut. Sampai kapan lu mau kayak gini? Ran! Ran! Riz. Gak apa-apa. Lo gak usah khawatir. Aduh Rizky. Ngapain juga gue khawatir sama orang yang lagi jatuh cinta. Emosi lo tuh gak stabil, naik turun kayak sinyal wifi, tau gak? Ya udah, sorry kalau udah bikin lo bete. Lagian kelihatan banget kalau lo itu lagi cemburu, terus lagi nahan perasaan lo. Apalagi lo nggak mau tunjukin perasaan lo sama Putri, ya kan? Gue gak cemburu. Gue cuma khawatir pangeran nyakitin Putri. Oh gitu ya. Orang yang lagi jatuh cinta tuh selain pintar ngeyel, pintar juga ngeles. Dih, nggak usah liatin gue kayak gitu, kenapa sih? Muka lo dari lempeng jadi horor, tau nggak? Kenapa sih lo nggak mau ngaku aja kalau lo suka sama Putri? Lo jatuh cinta kan sama dia? Sebenarnya gue nggak tahu perasaan cinta itu kayak apa. Udah, lo nggak usah pikirin soal itu. Yang penting, gue sebagai sahabat lo dan Putri, pasti dukung lo sama Putri dan bakal selalu ada buat lo berdua. Oke? Tenang aja. Gawat ini. Ulang tahun Mel makin dekat, tapi Pangeran juga nggak berubah pikiran. Siapa sebenarnya yang bantuin dia? Padahal semua fasilitasnya udah aku cabut.
Iya Lydia. Lex. Kamu kenapa Lydia? Aduh, aku ketemu Bu Nawang. Nawang istri almarhum Jaka. Maksud kamu? Iya, aku juga udah pernah ketemu dia. Bahkan aku udah suruh orang untuk ikutin dia di mana alamatnya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Emangnya kamu ketemu dia di mana? Iya, aku nggak sengaja ketemu depan pertokoan Fatmawati. Dan aku tuh bener-bener nggak nyangka karena penampilannya itu berubah banget daripada dulu. Kamu sempet ngobrol? Iya Lex, aku ngobrol banget sama dia. Aku ngobrol sama dia di Cafe Robusta. Ya. Dan dia cerita bagaimana jatuh bangunnya dia sejak almarhum suaminya meninggal. Dan dia tahu semua itu karena harta Pak Jaka disita, bukan karena perbuatan kita. Padahal kan itu semua aku nggak tahu. Aku udah panik banget nih. Kamu tenang dulu lah ya. Gimana aku mau tenang? Kalau sampai Bu Nawang tahu itu semua karena kita gimana? Aku tuh ketemu dia pura-pura prihatin, pura-pura aku nggak tahu apa-apa. Padahal hati aku tuh nggak karuan. Aku tuh panik. Iya, aku bisa bayangin itu. Ya tapi gimana kalau Bu Nawang tahu ternyata kita yang berkhianat untuk menguasai harta suaminya? Jangan sampai itu terjadi. Aku nggak mau kehilangan harta yang semua udah aku milikin sekarang. Ya aku juga nggak mau kehilangan hartaku, Lex. Makanya kita harus berbuat sesuatu. Tapi aku bingung, aku nggak tahu dia harus ngapain sekarang. Kamu tolong aku dong. Harus cepatnya sebelum semuanya terlambat. Ya udah, kamu di mana sekarang? Aku susul kamu. Aku di Dharma Wangsa Gallery. Kamu kesini sekarang ya? Oke. Cepetan. Hai Bu Nawang. Halo Bu. Apa kabar? Baik. Bu Rumi, saya minta maaf ya. Karena saya harus balikin bahan jahitan Bu. Kan mesin jahit saya rusak. Jadinya saya sementara nggak bisa jahit dulu. Aduh. Ya udah deh Bu Nawang. Nggak apa-apa. Aku ini aja cari jahit yang lain ya. Nggak masalah kok. Makasih Bu udah bisa ngerti ya. Iya. Nah terus kalau Ibu nggak ngejahit lagi, Ibu kerja apa dong? Ya saya juga belum tahu Bu. Tapi Bu Rumi, waktu itu kan Bu Rumi kasih tahu saya ada lowongan kerja. Iya bener. Itu udah ada yang ngisi belum ya Bu? Nah itu dia. Lowongan itu udah terisi 2 hari yang lalu loh Bu Nawang. Oh gitu. Emang nggak ada lowongan yang lain Bu? Emang Bu Nawang tuh lulusan apa? Oh saya lulusan desain interior Bu. Tapi saya di posisi apa aja sih nggak masalah. Oh ya udah. Coba nanti saya cek ke bagian HRD ya. Iya. Bu Nawang boleh tunggu sebentar di sini ya. Iya Bu. Ya kasih. Oke, bentar ya. Ya. Mudah-mudahan ada. Terus kamu sempat nanya nggak alamatnya di mana atau nomor teleponnya? Aku nggak sempet nanya sih, cuma ini kartu nama saya Bu. Nanti kalau Ibu ada apa-apa perlu saya, silahkan hubungi saya di situ. Oh gitu, iya. Makasih ya. Gimana bisa sih? Kamu kasih kartu nama kamu sama Bu Nawang. Lex, aku ini kan seorang ibu. Aku kasihan lihat Bu Nawang. Dia cerita soal kehidupannya. Dia membesarkan anaknya sendirian. Untungnya anaknya juara terus. Jadi dapat beasiswa untuk masuk kuliah. Itu bukan urusan kita. Lex, secara nggak langsung itu jadi urusan kita. Aku kasih kartu nama ke Bu Nawang cuma formalitas aja. Nawarin bantuanku. Tapi aku kenal Bu Nawang kok. Dia nggak mungkin segampang itu minta bantuan ke orang lain kalau nggak benar-benar kepepet. Aku cuman nggak kepingin kalau masa lalu kita terungkit lagi. Itu bisa bahaya buat kita. Jadi ancaman, kamu tahu nggak? Ya udah.
kita tenang dulu. Aku yakin Bu Nawang nggak akan curiga tentang apa yang menimpa Pak Jaka dulu. Dia sekarang fokus sama ngurusin anaknya kok. Ya. Ya udahlah. Kalau gitu kita makan siang aja dulu di kafe dekat kantorku. Ya, ya. Ayo. Aduh, saya minta maaf ya Mas, saya nggak sengaja. Bener. Saya bantuin. Pokoknya rahasia tentang suaminya cuman kita yang tahu. Bisa Mas. Iya, nggak apa-apa, Bu. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Sama, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Bu Nawang? Iya. Aduh, maaf ya Bu Nawang, jadi kelamaan nunggu. Aduh nggak masalah, sama sekali nggak masalah kok Bu Rumi. Terus? Nah, saya tuh udah ngecek bagian HRD loh Bu Nawang. Lalu gimana Bu? Nah, ternyata masih ada lowongan buat bagian administrasi Bu Nawang. Nanti saya kirim ke WA-nya Bu Nawang berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan untuk dibawa besok. Sekaligus Bu Nawang bisa diinterview. Ya? Saya makasih sekali ya Bu Rumi ya. Nggak kerasa waktu cepet banget berlalu ya Lex. Sekarang anak-anak kita udah pada gede. Tapi yang aku sayangin, Rizky sama Pangeran itu nggak sedekat dulu. Memang, waktu itu Rizky juga sempat datang ke kantor aku. Dia ngebelain mahasiswi yang waktu itu pernah dikerjain sama Pangeran. Aku nggak pernah denger itu. Kurasa kamu juga nggak perlu tahu lah. Dia cuma orang biasa, bukan dari kalangan kita. Waktu itu videonya sempat viral di mana-mana. Makanya aku take down. Cuman tiba-tiba Rizky datang ke kantor, ngancem minta untuk di blow up lagi masalahnya. Oh iya? Tapi udahlah, everything's done. Semuanya udah selesai kok. Nggak perlu dipikirin lagi. Sebagai ibu harusnya aku tahu apa yang dilakuin Rizky.